orang tua ini mempercayakan bahwa aku tuh bisa untuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Namun, kemampuan sendiri tuh nggak bisa mencapai hal itu. Jadi, larinya ini ke jurusan yang lain gitu dan itu tuh termasuk dalam kegagalan terbesar aku karena tidak bisa, membuat orang tua bahagia dengan keinginannya. Waktu ketika orang SMA, ya orang dibilang orang yang ambis banget mah enggak, tapi orang pastilah namanya juga anak lulus SMA pasti pengen kuliah ya, pengen kuliah dan lain. Tapi ternyata orang tuh sampai di titik dimana teman-teman udah pada kuliah, orang udah acan, masa orang teh nganggur, masa mau jualan bakso. Akhirnya ya udahlah, habis itu akhirnya ya keterima di kuliah sekarang di Bandung, terus kemudian wah, aku kuliah walaupun aku nggak tahu nih kampus seperti apa ya. Kayak aku tuh waktu itu memang nggak mau banget gitu, kuliah sambil kerja. Tapi mungkin memang ada kondisi yang memaksa memaksa aku tuh harus, bekerja sambil kuliah, yang akhirnya ya udah mau nggak mau harus dilakuin gitu. Kenapa aku ngerasa gagal di sini, karena aku ngerasa jadi kayak nggak bisa megang omongan aku sendiri ya, meskipun memang semuanya sih ada efek positifnya juga, dampak positifnya juga buat diri aku sendiri. Yang pasti baru banget kejadian di aku mau kuliah, aku daftar, udah sampai tahap tinggal nunggu pengumumannya aja dan gagal gak jadi bisa kuliah karena satu nggak keterima sama universitasnya, waktu dicoba lagi ke swasta nggak ada ekonominya nggak mendukung. Waktu kuliah sih, waktu itu tuh ada momen dimana aku harus memilih dua keputusan, tapi di saat itu aku malah memilih keduanya secara bersamaan, sementara harusnya memilih dari skala prioritas gitu. Di saat itu aku memilih untuk mengurus kedua hal yang memang punya tingkat prioritas yang berbeda gitu. Karena pilihan itulah aku akhirnya nggak mendapatkan apapun dari kedua hal itu gitu, karena ingin ngambil semuanya secara bersamaan. Bisa bertahan sampai sejauh ini juga, itu semuanya tuh karena keluarga juga gitu. Bertemu dengan teman-teman sejurusan yang memang memiliki nasib yang sama kayak saya gitu. Jadi merasa bahwa salah jurusan gitu. Namun ketika saya jalani sebenarnya not bad gitu ya. Tidak masalah kita memilih suatu keputusan yang salah karena kita bisa merubah suatu kesalahan itu menjadi dampak yang lebih baik lagi ke depannya untuk kita. Orang pastikan kalau dalam setiap kondisi aku harus tetap santai. Aku ketemu sama orang yang mengalami hal yang sama juga. Jadi ternyata hal itu tuh bukan sebuah kegagalan. Aku tuh ngelihat di dia seperti itu. Jadi aku juga ngerasa kayak, oh ini tuh bukan kegagalan tapi one step forward buat ke depannya. Gagal adalah sebuah tahapan, gagal bukan akhir dari perjalanan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kegagalan bareng sama Teh Aca lagi. Halo Teh. Halo, Terima, ketemu lagi. ya, terima kasih loh sudah mau mampir lagi ke podcast Pemuda Peduli Teh. Ya, sama-sama. Biasanya kan kalau di awal pakai Teh Aca, nanti udah kesananya jadi Aca lagi. Aja ya, sama kayak tadi ya. Iya. Nah, ini kita tentang gagal nih Teh. Iya. Sebetulnya kan kalau definisi gagal kayaknya nggak usah kita bahas ya, karena mungkin udah banyak orang yang tahu dan ngerasain. Yang jadi saya pengen tahu deh sebetulnya kalau dari sisi psikologis ya, kenapa sih orang tuh takut gagal? Mhm. Iya, iya, iya. Oke, gagal. Nggak apa-apa ya, agak mundur juga ya. Tadi ngomongin definisi mungkin nggak usah dibahas lagi gitu ya. Tapi ngomongin gagal tadi, kenapa orang takut gagal? Gagal itu apa gitu kan? Gagal itu kan biasanya memang ketika kita punya satu keinginan, tujuan, tapi nggak tercapai ya Hmm. gitu ya. Tidak tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Kenapa orang takut gagal? Karena kondisi ketika gagal itu dihadapi gitu ya, banyak ketidaknyamanan di situ gitu kan. Orang-orang biasanya nggak siap dengan ketidaknyamanan itu gitu kan. Harus menanggung mungkin ya emosi-emosi yang, nggak enaknya, malunya misalnya gitu ya, kecewanya sama diri sendiri, mungkin ada perasaan bersalah, mungkin ada perasaan sedih, mungkin ada perasaan nggak berguna misalnya gitu ya. Hal-hal itu yang biasanya orang jadi nggak siap untuk merasakan.
atau kadang nggak tahu harus gimana Hmm. ketika gagal itu harus ngapainnya jadi nggak tahu gitu ya. Ataupun tadi, oh ketika kita punya keinginan tapi itu nggak tercapai, terus kita jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Keinginan apa lagi yang mau dicapai misalnya gitu ya. Nah, itu yang biasanya bikin orang takut untuk Hmm. gagal, nggak siap untuk merasakan, menghadapi, menindaklanjuti si situasi gagal. Jadi sebetulnya mungkin yang orang takutkan bukan gagalnya, tapi tadi mungkin perasaan yang munculnya Hmm. atau pasca kegagalannya. Dan eh, banyak sih aku nemuin Cak di kasus beberapa orang terdekat ya, karena gagal dalam menghadapi berbagai situasi, akhirnya timbul kecemasan Hmm. sehingga dia takut buat ngambil keputusan, dia takut untuk mengemban tanggung jawab, bahkan rasa cemas ini jadi apa ya? Jadi kayak ngerembet gitu. Jadi mungkin dia Hmm. awalnya gagal di bidang A nih, terus dia cemas ketika menghadapi bidang A. Tapi karena tidak terurai, kecemasan ini menular ketika dia menghadapi bidang B pun juga Gagal. gagal dan dia cemas gitu untuk Mhm. menghadapi itu. Nah, kaitannya gimana, Cak? Cemas dan gagal itu dalam kehidupan? Iya iya. Nah, yang tadi sebetulnya ketika gagal itu kan ada dampak yang dihadapi ya sebetulnya yang dirasakan ya gitu ya. Nah, kalau dampaknya belum dikelola istilahnya gitu ya, belum diapa-apain, ya bisa terbawa lagi memang gitu ya. Nah, tadi mungkin nambahin dikit, kadang orang tuh takut gagal karena takut dinilai buruk sama orang lain Hmm. gitu ya. Atau kadang orang itu takut gagal karena dia merasa bahwa si tujuan yang tadi dia mau capai itu adalah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan dia, misalnya Iya. gitu ya. Jadi merasa kalau dia gagal, udah hancur semua, dia kayak udah nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Nah tadi, pertanyaan kenapa kok kadang dari gagal ini jadi bisa menimbulkan kegagalan-kegagalan lainnya. Karena memang betul ketika gagal itu pasti dong ada perasaan kita jadi takut untuk memulai lagi hal baru gitu Hmm. ya. Atau ada perasaan was-was kita takut untuk mengejar lagi misalkan atau memperbaiki lagi hal yang gagalnya itu gitu ya. Karena ada pengalaman tidak mengenakan itu gitu Hmm. kan. Jadi orang sudah bisa mengukur atau berpikir bahwa oh ya ternyata ada kemungkinan aku gagal nih. Ketika aku menjalani lagi ya kemungkinannya pasti ada lagi kan gitu ya. Nah, sehingga kalau dia fokusnya sama kemungkinan gagal di ini gitu ya, padahal ada kemungkinan yang satu lagi mungkin dia di kesempatan yang berikutnya bisa berhasil gitu ya, atau di kesempatan lain bisa berhasil. Nah, ya cemas itu yang muncul gitu kan. Karena sebenarnya perasaan takutnya itu gagal nih, terus mau mencoba lagi sesuatu hal yang baru misalkan. Ada rasa takut, ada rasa cemasnya itu mah wajar sebetulnya kalau menurut aku gitu ya. Tapi kadar cemasnya itu dan cara mengelola cemasnya itu kemudian yang jadi PR sebetulnya Hmm. gitu ya. Oke nih, cemasnya, karena PR-nya cemas, obatnya cemas itu adalah ya rencana dan antisipasi sebetulnya, Oke. gitu. Jadi kalau dia sekarang udah mau pindah ke, tujuan yang lain atau misalkan bidang yang lain tadi gitu ya, ada rasa cemas nih, oke wajar. Nah, cemas itu harus diimbangi dengan perencanaan dan antisipasi yang lebih kuat dan lebih matang, supaya si cemasnya tidak menang gitu, Hmm. tidak mengalahkan si, perencanaan dia itu. Dan ketika sudah perencanaan itu, bagaimana tadi sebetulnya mengalihkan, fokusnya, atensinya untuk ke si perencanaannya itu, gitu. Kalau orang udah punya perencanaan, udah punya antisipasinya, antisipasi itu gini, "Oke, kalau ini nggak berjalan, apa yang harus dilakukan? Yang mana yang harus apa namanya, yang mana harus ditambalnya misalnya gitu ya. Nah, harusnya sih cemasnya berkurang gitu. Jadi Hmm. mengimbangi itunya gitu. Ya, ya, ya. Sebelum apa tadi menarik sih, berarti kan cemas itu bisa kita reduksi dengan persiapan, perencanaan dan Mhm, lain-lain ya. betul. Nah, cuman sebelum ke situ, Cak, efek atau dampak dari cemas Mmm, yang berlebih dan tidak terkelola, mhm. yang berkemungkinan muncul di generasi sekarang, kayak gimana sih? Mhm, oke. Dampak dari cemas yang nggak terkelola bisa ke banyak hal ya gitu ya. Kalau ngomongin kita dari sisi ilmu psikologinya atau dari sudut pandang psikologinya, cemas itu bisa mengawali masalah-masalah psikologis lain lebih berat sebetulnya Hmm. gitu. Jadi orang cemas, orang stres misalnya gitu ya. Kalau kita ngomongin rame nih sekarang misalnya, "Aduh aku depresi," misalkan gitu. Walaupun sebenarnya depresi itu dalam psikologi kita nggak bisa bilang semudah itu gitu ya. Depresi Hmm. itu adalah diagnosis yang butuh banyak hal sebelum menegakkan kita mengatakan itu depresi gitu ya. Cuman depresi yang orang kenal kan biasanya lebih ke arah, orang tuh kayak murung terus, sedih terus, nggak punya Hmm. energi ngapa-ngapain gitu ya, gejala-gejala yang orang sebut depresi itu kan. Nah, cemas itu juga bisa menimbulkan akhirnya nanti ke arah sana gitu ya. Karena kita cemas terus gitu ya, orang cemas itu kan pikirannya penuh dengan hal-hal yang jadinya, negatif.
gitu ya. Ketakutan-ketakutan, gimana ya kalau nanti aku gagal lagi, gimana ya kalau nanti ternyata ini nggak berhasil, gimana ya kalau ternyata yang ini tuh nggak bisa gitu kan. Itu kan penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif yang padahal sebetulnya si pemikiran itu adalah opini kita, bukan Hmm. faktanya kan, belum jadi fakta apa-apa kan gitu. Nah, ya tadi kalau itunya terus-terusan berlangsung gitu ya, ya akan jadi lebih berat buat kitanya. Kecemasannya tadi, kecemasan wajar jadi gangguan gitu ya, jadi benar-benar sakit, sakit cemas gitu ya, kalau kita nyebutnya gangguan kecemasan gitu ya. Bisa jadi tadi melitu penyakit-penyakit psikologi lainnya, ya gejala depresi misalkan gitu ya, atau jadi menyakiti diri karena dia nggak tahu mengelola cemasnya misalnya gitu ya. Terus, pada tingkat yang lebih ekstrimnya misalkan gitu ya, akhirnya merasa udah nggak punya harapan hidup, jadinya ingin Hmm. ada keinginan atau pemikiran mengakhiri hidup misalkan gitu. Ya sangat mungkin gitu, makanya si pengelolaan cemas itu yang dibutuhkan di awal gitu ya, dan cara tiap orang kadang beda-beda gitu. Bagaimana menemukan cara yang cocok buat diri kita, gitu. Jadi cemas itu bisa jadi pintu gerbang ke sesuatu yang lebih besar gitu Iya, ya. betul, Tadi bahkan sampai depresi. mhm. Nah, kalau orang depresi terus dia nulis di diary, apakah jadi diary depresiku, Cak? Wajar bila saat ini. Iya Ya, iya. ya. Mhm Nah, mhm. si cemas ini kan tadi bisa jadi dia jadi titik awal berbagai apa ya, berbagai gangguan yang muncul dan Mmm, bahkan lebih hebat gitu ya. eh Apakah kecemasan ini itu bisa diidentifikasi sejak dini atau gimana? Kok ketawa sih? iya iya iya. Itu bagus itu ya. Lagi. Iya iya. Cemas itu, ya bisa gitu ya, gimana kita aware-nya. Karena kan ada tanda-tanda umumnya lah gitu orang cemas gitu ya. Yang pertama perasaan gelisah gitu ya, Hmm, terus tadi banyak pemikiran-pemikiran jadinya pemikiran negatif gitu ya, tentang hal yang belum terjadi ya, sebetulnya gitu. Kalau dari gejala fisik juga bisa kita identifikasi sebetulnya, "Aduh, aku ngerasa, jantungku berdebar-debar lebih cepat." Itu juga kadang menandakan cemas gitu ya. ya, atau keringat dingin, keringetan terus gitu ya, tapi bukan Lagu keringetan dong. keringat kering kayak beda. Maksudnya kayak keringat dingin gitu, tiba-tiba mau melakukan sesuatu hal, keringat dingin, atau kadang ketika mau menghadapi sesuatu, ada keinginan untuk menghindari. Nah, itu biasanya ada Hmm, tuh, juga tuh karena cemas tuh ada rasa ingin menghindari kayak gitu. Jadi, mmm, itu mungkin yang bisa diidentifikasi ya, pada tahap dini aja gitu ya, hal-hal kayak gitu gitu. Kita ngerasa kayak, kok gelisah banget, takut banget, deg-degan, terus kita jadi kayak pengen menghindari, atau kita jadi kayak nge-blank, kadang gitu. Orang hmm, kadang kalau cemas jadi nggak fokus, ya, nge-blank gitu ya, banyak yang ditemuin misalkan dalam situasi kalau anak kuliah kan, oh presentasi di depan kelas misalkan, jadi nge-blank, ngomongnya jadi kemana mana atau jadi nggak tahu harus ngomong apa, itu tuh kadang cemas juga gitu. Jadi tadi ya bisa dari reaksi fisiknya, dari reaksi kognitifnya nge-blank, tadi kan tuh reaksi kognitif sebetulnya kan gitu ya. Terus ya emosinya, terus pikiran-pikiran negatifnya kayak gitu, itu ya, bisa. ya, ya, ya. Kalau si cemas ini, Cak, apakah kan kayaknya mungkin ya setiap orang itu kan pernah lah mengalami fase-fase kecemasan ya. Mhm. Cemas itu kan celana masuk Astagfirullahaladzim. nyawet. Astagfirullahaladzim. Iya guys. Nah, terkait persiapan yang bisa kita lakukan, apakah persiapan secara lahir gitu ya? Jadi Mhm. dia misalnya tadi contohnya ketika dia mau menghadapi presentasi, dia jadi nyiapin latihan dan lain sebagainya. Atau ada aspek persiapan lain yang bisa kita asah gitu. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Nah, tadi ngomongin persiapannya ya gitu kan, karena tadi yang aku bilang cemas itu, obatnya adalah antisipasi dan persiapan tadi Hmm. gitu ya. Nah, dulu dosen aku yang pernah bilang begini kayak, "Kita semua orang itu pasti dikasih cemas," gitu. Hmm. Nah, bahkan dulu pas aku sekolah profesi itu jadi sekolah psikolog, psikolog harus punya rasa cemas katanya gitu. Hmm. Harus itu tuh malah gitu ya, karena sebetulnya tadi si kecemasan ini kalau diarahkannya kepada hal energi yang benernya lah kasarnya gitu ya, dia akan membawa kita pada persiapan bagaimana supaya ketakutan-ketakutan kita itu nggak terjadi, gitu kan. Hmm. Jadi, kayak kita bikin gini, kayak, oke misalkan, "Aduh aku takut nih mau presentasi," tadi misalkan gitu ya. "Aku takut nih, nanti ketika ngomong nggak lancar, ketika ngomong aku nge-blank, ketika ngomong aku nggak nguasain materinya." Itu kan adalah ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Nah, diubah sebetulnya, "Gimana ya kalau nanti, gimana ya kalau ini?" Biasanya itu kan kalau orang cemas kan, kita ubah jadinya, "Gimana ya supaya aku nggak nge nanti? Gimana ya supaya aku
bisa menguasain materinya. Nah, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ganti sebetulnya gitu. Nah, persiapannya dari segi apa aja ya? Dari segi berbagai hal gitu ya. Tadi kalau mau secara lahirnya, misalkan kita latihan dulu sebelum presentasi gitu ya. Latihan dulu di kamar sendirian, H-1 atau H-seminggu atau hari H pagi-paginya misalkan gitu ya. Sebelum berangkat ke kampus, kita latihan dulu sendiri di rumah misalkan gitu ya atau di kosan. Apa yang mau dijelaskannya. Sehingga latihan itu yang ngebentuk kita jadi lebih lancar misalkan nanti presentasinya gitu ya. Oh, kita belum terlalu nguasain materinya jadi takut nanti nggak bisa nguasain materi atau kadang yang takut tuh gini, nggak bisa jawab pertanyaan kalau ada yang nanya, gitu kan kadang orang kayak gitu kan. Nah, berarti itu yang harus diperkuat kan belajar dulu misalnya gitu. Itu persiapan lahirnya tadi misalkan gitu ya. Tapi secara batinnya juga perlu gitu. Gimana caranya? Kita biasanya, kalau tadi situasinya adalah presentasi, kita akan lebih lancar menyampaikan itu gitu ya, pikiran kita akan lebih pikiran kita maaf ya, pikiran kita akan lebih terbuka gitu ketika ngobrol. Kalau misalkan kitanya rileks kan, kalau kitanya, rileks, tenang gitu kan, lawannya si cemas tadi. Nah, berarti persiapan apa secara psikis, secara batin, secara mental supaya kitanya dalam kondisi rileks tadi gitu ya. Oke. Ada orang yang, "Oh ya sebelum presentasi ternyata aku harus sholat duha dulu," misalnya gitu ya, Masya Allah. atau "Aku harus zikir dulu," misalnya gitu ya, atau ada orang dia, "Ini aku harus ke kamar mandi dulu, karena biasanya kalau mau presentasi jadi sakit perut," misalnya Ya. gitu ya. Oke deh, itu kan jadi kayak sugesti juga sebetulnya gitu ya, atau aku butuh untuk, eee atur nafas dulu misalkan gitu ya, atau aku harus butuh disemangatin dulu sama temanku, diyakinin dulu misalkan gitu ya. Itu kan mungkin lebih ke persiapan-persiapan psikisnya sebetulnya gitu ya, mentalnya lakukan juga gitu. Jadi apapun yang bisa bikin kita lebih rileks, lebih tenang, ya lakukan aja nggak apa-apa gitu. Ya, ya, berarti ketika kita menghadapi sebuah, apa namanya, situasi yang bikin kita cemas, otak kita itu harus bisa mengkonversi dari rasa cemas atau rasa takut tadi, kita ganti dengan Mhm, gimana caranya biar kita tidak menghadapi itu gitu ya. Jadi iya, kalau kita takut, nge-blank, kita ganti redaksi dalam otak kita betul, cari caranya biar nggak nge-blank. mhm, Sama yang keduanya tadi, apa, kita menciptakan mungkin itu cara sendiri ya biar kita iya, tenangnya kayak gimana gitu mhm, ya. Karena aku, beberapa kali, apa, menghadapi berbagai situasi ya, sempat juga mengalami sebuah kecemasan yang sampai kan kalau keringetan pastilah ya. iya itu mah udah pasti Cuman ya, kalau sampai ke tangan itu kan mhm, jadi sebuah indikasi buat aku ya, iya, terus kayak mulai, apa, kayak ulu hati tuh iya, sakit gitu heeh, ya, terus jadi mules nggak jelas, kadang pernah aku sampai agak tremor, gemetar, ternyata memang gempa waktu itu jadi, oh bukan bukan cemas. Nah, mmm, di satu titik akhirnya aku menyadari, oh ternyata ini nih cemas dan mhm, yang tadi aku menghadapi itu dan pakai cara itu juga. mhm, Ketika aku menghadapi situasi itu, aku selalu ingat bahwa ini kan kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, karena waktu itu mhm, kan aku menghadapi audiens ada sekian ribu gitu ya, mhm, yang mungkin itu momen terbanyak aku ketemu orang gitu ya. Apa, banyak ketakutan tadi, takut dibilang tidak menguasai, mmm, takut aku nggak kelihatan keren, mhm, takut aku nggak kelihatan kurus misalnya ya, itu iya, kan macam-macam lah ya rasa takutnya munculnya ya. Dan pada akhirnya yang aku coba lakukan menetralisir dengan cara persepsi mereka itu bukan hak kita, iya jadi betul, nggak bisa kita kontrol. mhm, Meskipun misalnya Pring nggak seganteng kayak Lee Min Ho, kalau kata mereka jelek, ya udah jelek gitu kan. iya betul, Nah yang aku lakukan tadi, aku kuatkan bahwa aku sudah berlatih, sudah mhm, prepare, yang keduanya itu tadi betul sih, bab zikir itu, mmm, ketika aku cemas, aku selalu menyerahkan bahwa ketika saya harus gagal, ya Allah berikan saya kekuatan untuk menghadapi kegagalan ini. Tapi ketika saya harus berhasil, berilah kekuatan untuk saya berhasil. Jadi, ah ya udah ajalah, gimana Allah gitu ya. mhm, mhm, Nah, cuman Cak, bab kecemasan ini kan, faktor yang mempengaruhinya banyak, dalam dalam pandangan aku ya. Nah, yang mau aku tanyain itu, apakah kecemasan ini punya kaitannya dengan masa lalu dan masa depan? Dan seberapa berpengaruh 2 aspek itu ke kecemasan ini gitu? pasti itu sangat berpengaruh banget ya. Orang cemas bisa karena pertama gini, di masa lalu ada pengalaman-pengalaman gak enak, sehingga itu yang bikin dia ketakutan mengalami lagi pengalaman itu, cemas tuh. Ada juga orang yang cemasnya karena masa depan, dia khawatir di masa depan gitu ya, yang belum terjadi tadi, eee, dia mengalami, hal-hal yang dia takutkan juga gitu ya, Mmm, yang mungkin belum terjadi bisa jadi, atau yang pernah terjadi juga gitu ya. Nah, eee, orang cemas aku suka gambarin gini kalau lagi konseling.
kalau kita bayangin kayak ada garis gitu ya, garis. Nah, ini ada kita di tengah-tengah ini. Nah, di tengah garis itu, ini ada kita, ada orang gitu ya berdiri. Nah, ini adalah masa sekarang yang kita jalani, gitu ya. Anggap aja ini masa lalu, ini masa depan. Kalau kita masih terikat dengan sesuatu di masa lalu, kita akan jalannya jadi nggak stabil kan, Iya. kayak ada yang mengikat gitu. Jadi berat ya. Berat gitu. Nah, kadang ini yang bikin cemas. Ya salah satunya cemas ya gitu ya, nggak stabil itu kecemasan-kecemasan itu dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu ya. Karena kan kalau kita pernah ngalamin pengalaman kayak enak di masa lalu, itu kan jadi memori buat kita gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kita bawa pasti ke depannya. Memang betul kita bawa gitu ya. Akan terus ada di sini pengalaman itu di perjalanan kita tuh akan terus ada. Tapi apakah itu akan terus kita ikat pada diri kita, pada langkah-langkah kita gitu ya. Ya itu tadi kan gitu. Pilihan kita sebetulnya bagaimana melepaskan itu, mengikhlaskan itu gitu ya. Dan diambil aja yang baik-baiknya apa hikmahnya misalnya gitu ya, atau pembelajarannya. Nah, sama dengan orang yang banyak memikirkan masa depan, ketakutan masa depan itu, masa depan tuh dipikirkan banget gitu ya. Ya dia seperti terikat dengan masa depannya juga jadi nggak akan kayak ketarik-tarikan gitu kan, nggak stabilan gitu istilahnya gitu. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita fokus dengan masa sekarang gitu ya. Ini sekarang lagi ngomong di depan podcast gitu ya, ya udah fokus ke sini aja, nggak mikirin aduh gimana ya, anak aku udah makan belum ya, aduh nanti malam gimana ya, gini gitu kan. Nah, bagaimana memfokuskan itunya, dan itu memang kadang sulit gitu ya. Nah, cuma tadi ya cemas itu adalah emosi yang pasti kita akan hadapi dalam keseharian gitu. Jadi pada kadar tertentu ya udah wajar aja gitu. Cuman tadi jangan sampai itu jadi membuat kita jadi nggak seimbang, jadi kita jadi terganggu, jadi mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita gitu ya, atau bikin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, si apa kegagalan dan kecemasan ini Cak kan eh tadi kalau kita lihat dari apa namanya? Kuantum. Apa sih kalau garis lurus disebutnya? Garis lurus. Garis lurusnya. Ini apa tuh ya? Apa sih bahasa kerennya lah? Heeh. Bukan kuadran. Oh iya, Apa sih? di garis aja tuh. Ya, ada garis aja ya. Jadi kan ada garis Iya ini sih. garis. Kita di sini nih. Ini Heeh. masa depan, ini masa lalu. Tadi kan kalau kita terlalu fokus ke sini, kita maju berat. Ketika kita fokus ke masa depan juga kecemasan akan sesuatu yang Di belum depan. terjadi juga kan belum tentu terjadi gitu kan. Nah, tapi kan ada juga yang bilang belajar dari pengalaman itu perlu, Betul. persiapan untuk masa depan juga itu perlu. Nah, sejauh apa kita menyeimbangkan persiapan dengan persiapan akan masa yang akan datang dan belajar dengan masa lalu biar tidak terkontaminasi dengan kecemasan itu gitu tuh. Ngerti gak sih maksudnya? Iya, yang Ngerti ya? ngerti. Iya, iya. Nah, ini agak agak nyambung juga nih ke pembahasan tadi kalau kita ngomong self awareness sebetulnya gitu kan. Karena kan kadang dari masa lalu itu yang bikin kita cemas tadi kegagalan misalnya gitu. Di Iya. masa lalu kita pernah mengalami kegagalan sehingga pengalaman gagal itu yang kita takutkan gitu kan terjadi lagi di kehidupan kita sekarang gitu ataupun di masa depan gitu ya. Jadi kita cemas nih was-was terus supaya gak gagal lagi. Nah, kalau kita fokusnya tadi hanya stop di situ ya pasti akan cemas terus gitu ya. Tapi gimana caranya tadi supaya tidak terkontaminasi? Ya butuh mengaktifkan atau memanfaatkan si self awareness-nya. Jadi kegagalan itu justru kita breakdown, kita evaluasi sebetulnya gitu ya. Oke, gagalnya itu gagal seperti apa? Gagalnya itu karena apa? Gagalnya itu apa yang memang misalnya ya ternyata dari perencanaan kita yang sebelumnya dulu itu masih banyak yang bisa dikembangin misalkan atau ada kesalahannya di mana sehingga itu yang nggak boleh dilakukan. Nah, evaluasi itunya kan sebetulnya kalau kita udah evaluasi kita punya bekal yang baru untuk menjalani gitu ya. Ya tadi yang aku bilang, kalau kita mengimbangi dengan perencanaan dan antisipasi itu, cemasnya otomatis akan berkurang, gitu kan. Jadi kalau dari yang lama, ya tadi nih, kita olah dulu pengalaman gagalnya itu, gitu ya, sampai kita bawa bekalnya untuk masa sekarang dan fokus menjalani yang sekarang, gitu kan. Begitupun masa depan. Ngomongin tadi tujuan, misalkan kita punya tujuan, oke kita bikin perencanaannya sekarang. Oke, perencanaannya A, B, C. Dan mungkin kita bikin perencanaannya nggak hanya satu. Sehingga kalau yang satu gagal, kita nggak akan stuck atau Iya. kita nggak akan kelimpungan. Karena kita sudah punya beberapa opsi lainnya gitu kan. Nah, jadi tadi dengan ada planning itu, kita siap juga nih menjalani gitu. Jadi cemasnya mungkin akan ada, tapi nggak mendominasi dan tidak mengganggu. Jadi cemas dalam batas wajar aja yang bikin kita terus jadi mau mempersiapkan yang terbaik terus gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya kan kalau kita ngomongin kegagalan, ngomongin masa lalu masa depan, biasanya kan kental katanya dengan rasa ya, Rasa. rasa. Jadi ada kan mungkin sebagian orang ada momen yang kalau ngebayanginnya aja udah gitu teh. Iya. Jangankan untuk membreakdown
penyebab dan mengevaluasi. Mhm. Untuk saya membayangkannya lagi aja teh udah Nggak nyaman gak banget ya, nyaman nggak banget enak banget ya? gitu. Heeh, Nah, gimana tuh buat orang kayak gitu, Ca? iya 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 iya. Nah, tadi kan rasa itu kan yang pertama muncul gitu Ya, kan. Nah, kalau kita lagi dalam kondisi emosi atau rasa yang intens, nggak akan bisa kita berpikir ke arah yang tadi misalkan apa, evaluasinya gitu ya, mhm, analisisnya itu akan susah gitu. Jadi ibaratnya kayak kognitifnya akan lebih susah diproses kalau emosinya lagi menguasai banget, mmm, gitu. Makanya kadang suka ada yang bilang kan, "Kalau lagi emosi jangan mengambil keputusan," gitu ya. iya Memang betul itu betul, karena ketika emosi pengambilan keputusan kita akan didasari atau didominasi oleh emosi-emosi yang kadang juga nggak realistis jadinya gitu kan, iya, nggak matang pertimbangannya gitu. Nah jadi tadi, kelola dulu sebetulnya perasaan dari kegagalan itu. mmm, Perasaan apa yang muncul? Cemasnya misalkan, sedihnya, kecewanya misalnya gitu ya, atau misalnya, perasaan merasa dirinya kurang misalkan gitu ya, atau hal-hal lainnya. Nah, kasih waktu dulu sebetulnya untuk merasakan, mengelola si perasaan-perasaan itu. Jadi ibaratnya gini misalkan, hari ini misalkan, apa ya, misalkan gagal presentasi aja tadi yang masih relate ya, presentasi depan kelas ternyata gagal, ada nge-blank-nya hari ini gitu ya. Nah, pasti kan beres presentasi kita udah ngerasa nggak nyaman banget, aduh malu dan iya, lain-lain gitu kan. Nah, ya kita nggak akan bisa ngevaluasi diri kita dulu kan di momen itu Mas, ya mungkin kita butuh 1, 2, 3 hari dulu misalkan, ngerasa malu dulu sampai si malunya reda, mmm, malah sedihnya reda, ngerasa, diri nggak berguna atau diri buruknya lebih reda lagi gitu ya. Baru bisa muncul tuh, "Oh iya tapi kan kemarin teh aku udah nyiapin sebetulnya, yang bikin aku nge karena ini." Nah baru mulai tuh muncul pemikiran-pemikiran untuk kita lebih menerima keadaan itu. Nah dari situlah baru kita bisa memproses gitu. iya iya. Meskipun mungkin proses pengolahan rasa tadi kan, apa, mungkin ada yang singkat, ada yang Iya panjang, yang beda-beda makin tiap orang, ya. benar. Karena mungkin, apa, aku juga ada aja momen-momen di mana kalau ngebayanginnya aja sekarang nih umur aku udah 30 sekian, Mhm, masih padahal tragedinya mungkin berapa belas tahun yang lalu gitu ya, tapi ketika keinget kayak langsung, ada ya perasaan iya, itu muncul heeh, lagi ya? sampai kesurupan misalnya, enggak sih, enggak kalau itu terlalu berlebihan, sampai itu gitu Nah, Heeh, eee, proses tadi kan Aca nge-mention bahwa kita terima mhm, ketika kita menghadapi itu rasanya kayak gimana kita terima. Proses penerimaan itu kan tidak, apa ya, mungkin tidak semudah itu gitu mhm, ya. betul. Nah, ada ininya nggak, Ca, ada koridor-koridornya nggak terkait penerimaan itu awalnya kita ngapain dulu biar bisa-bisa menerima sampai akhirnya kita bener-bener nerima gitu tuh? Oke, iya iya iya. Nah, tadi agak mundur dikit bentar ya, kayak tadi, kita mengingat pengalaman yang lama banget kayak masih ada rasa deg gitu ya. Mmm, Nah, kadang si cemas itu adalah ini mah, agak geser dikit ya, karena kadang cemas itu adalah, respon dari, kondisi yang lain gitu ya. Nah, jadi tadi kalau ngomongin sedikit tentang masa lalu, kadang ada situasi kegagalan itu gitu ya, kan tadi tiap orang kan mempersepsikan beda-beda ya. mmm, Mungkin ada yang sampai, "Wah ini sesuatu hal yang besar banget," atau iya, ini sesuatu hal yang aku lebih bisa ambil gitu ya, atau ya tadi bisa jadi menimbulkan, ya kayak perasaan trauma sama orang, iya, gitu. Nah jadi tadi kalau misalkan ada reaksi kayak, "Oh udah lama banget tapi kok masih kayak, wah banget," gitu ya, mungkin jadi ada muncul gejala yang lain gitu, aku ngeliatnya gitu ya, bisa jadi mengarah ke yang lain gitu. Mungkin ada yang lebih dalam daripada cemasnya tadi, gitu. Bisa mmm, jadi gitu ya. Itu pertama, terus yang kedua tadi adalah penerimaan ya, gitu ya. Soal penerimaan, memang tadi proses tiap orang-orang beda. Kalau, di psikologi gitu ya, ada tahap penerimaan, tapi yang aku rasakan gitu ya, eee, kadang kita nggak melalui tahap itu sama persis gitu ya. Cuman memang biasanya kita ada perasaan kayak kita denial dulu di awal. mmm, Denial dulu bahwa itu terjadi sama kita atau enggak sih sebetulnya gitu ya, aduh kayak kemarin aku gagal, udahlah kayaknya mah kemarin bukan suatu hal yang penting buat aku misalkan gitu ya, dia tidak mengakui bahwa itu suatu hal yang besar buat dia gitu ya, padahal ternyata besar banget buat dia gitu ya. Jika gagal itu udah nggak usah dipikirin misalkan gitu ya. Tapi kemudian masih terus berlanjut gitu ya, kadang kita jadi rasa marah juga ada gitu ya, anger-nya ada di sana gitu ya, marah bahwa ini jadi satu hal yang kenapa sih kok aku bisa kayak gitu ya, kenapa sih mmm, terjadi sama aku gitu ya, ada marah kayak gitu ya. Terus ada mulai bergaining kayak, "Aduh harusnya coba aja kalau aku teh kemarin belajarnya lebih ini, mmm, coba aja kalau kemarin aku pas presentasi nggak usah ngelihat dosennya," misalnya gitu ya, ada yang kayak gitu, membayangkan kalau kayak gitu. Ada tahap kayak gitu, sampai nanti ujungnya akhirnya dia lebih menerima, ada tahap lagi, depresi dulu, depresi itu kayak, "Aduh aku kayaknya bad banget," dan lain-lain, sampai akhirnya dia nerima baru gitu ya.
Tapi sebetulnya nggak juga setiap orang merasakan tahap itu secara berurutan gitu ya. Kadang ada orang yang kayak dia bisa menerima dengan dia ngobrol doang sama orang, menurut kamu gimana gini? Tadi aku kayak gini-gini. Ya udahlah gini-gini. Oke, dengan dia diskusi jadi lebih cepat nerimanya. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang dia butuh waktu tadi dulu, panjang dulu sendiri, merasakan sedih-sedihnya dulu, murung-murungnya dulu, down-downnya dulu, sampai baru dia bangkit gitu ya. Ada juga orang yang kemudian ternyata hari itu dia gagal, gak enak-enak, oh malamnya udah nggak apa-apa misalkan gitu ya. Dengan cara dia, oh ya udah itu bukan suatu hal yang besar buat dia gitu ya. Jadi akan bergantung juga tadi orangnya gimana, karakternya akan bergantung juga si situasinya, pengalaman gagalnya itu seberapa itu nyambung dengan tujuan atau value orangnya gitu. Misalnya ya tadi misalkan soal presentasi aja, mungkin bisa jadi gini, buat aku karena aku misalkan punya tujuan pengen jadi, apa ya, misalkan, public speaker yang terkenal misalnya gitu ya. Jadi itu tuh matters banget buat aku ngomong depan orang itu harus selalu baik misalkan gitu ya. Sekali gagal jadi kayak wah banget gitu ya, mungkin agak agak, apa namanya, galaunya lama gitu. Tapi ada orang yang kayak, "Ah, ya udahlah cuman presentasi doang," Ya. nggak linear sama hal yang mau aku capai ke depannya gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Jadi value terhadap, kondisinya atau Kondisinya, tragedinya juga konteksnya jadi juga matters ya. iya betul. Jadi ketika memang presentasi buat gua nggak jadi apa-apa, ya udah Ya gitu udah ya. aja, mhm. Cuman kalau misalnya, kan si kegagalan ini kan bisa dibilang atau mungkin di beberapa kasus itu ada yang malah jadi luka ya. Iya, Kan yang jadi bahaya sih kalau menurut aku, kita nggak ngeh bahwa diri mmm, kita itu sedang terluka gitu iya kan. Luka tapi tidak berdarah itu kan lebih bahaya iya, ya. mhm Nah, di beberapa kasus yang aku temuin, Ca, jadi juga detektif ieu nya, mhm kasus yang aku temui, si luka ini kan kental kaitannya dengan masa lalu, bahkan mungkin masa, apa ya, masa-masa sekolah dan lain sebagainya mhm, yang pada akhirnya meledaknya itu setelah usia berapa sekarang lama, gitu ya, udah menikah, udah punya anak, yang mungkin awalnya dia nggak sadar bahwa dirinya betul, sedang terluka gitu. Tapi mungkin kalau untuk orang yang misalnya nih Aca sebagai psikolog, aware lah bahwa, "Oh kayaknya ini ada something nih di iya, kehidupannya," gitu kan. Nah, gimana caranya kita sebagai orang yang ada di lingkungan terdekat ini, yang tahu bahwa dia terindikasi nih punya kegagalan, punya luka yang menyebabkan dia berperilaku seperti ini saat mhm ini. Cuman teman kita ini nggak ngeh misalnya bahwa dia mengalami itu. Nah, mhm. bagusnya atau baiknya kita men-treatment kayak gimana kalau ketemu orang yang kayak gitu? Oke, men-treatment orang yang dia nggak sadar dengan Iya, lukanya, heeh, bukan dengan orang lainnya ya? mmm, Oke. Ya kadang gini, orang tuh kalau misalkan, ada sesuatu terjadi sama dia gitu ya, eee, kalau dia nggak sadar sendiri, kadang proses untuk memulihkannya tuh lebih lama sama sebetulnya betul, gitu ya. Apalagi misalkan dia nggak terbiasa untuk mendengarkan orang lain misalnya mmm, gitu ya. Makanya kalau kayak di, psikolog itu, kalau orang datang konseling disuruh orang lain, biasanya lebih lebih nggak susah, efektif sebetulnya mhm, prosesnya gitu, karena bukan dari kesadaran diri sendiri gitu. Jadi nggak bisa ngebuka apa yang terjadi kondisi dia gitu. Tapi ada orang yang dia datang atas kesadaran sendiri, jadi dia bilang kayak gini, salah satu klien aku bilang gini, "Mbak, aku siap dibuka apapun sama Mbak Aca," gitu ya, kayak, "Sok aja buka luka-luka aku, aku siap banget membuka semuanya." Karena itu atas kesadaran dia sendiri, dia mhm, dia nggak tahu pasti apa masalahnya, tapi dia tahu kayak ada sesuatu yang salah gitu ya. Dan biasanya tadi ngelihat ada sesuatu yang salahnya dari mana, dari kondisi saat ini sebetulnya. Ada sesuatu hal yang misalkan berjalan tidak tidak sesuai pada tempatnya misalnya gitu ya. Oh ketika dia berelasi sama orang misalkan, dia ngerasa ada sesuatu hal yang ganjel misalkan, ada suatu hal yang dia misalkan gini, ada orang yang dia gini, "Aduh aku tuh, punya sahabat satu orang, terus dia sekarang perempuan sama perempuan ya misalkan ini ya, terus sekarang si sahabatku ini lagi deket sama cowok lain misalkan gitu ya. Nah, aku ngerasa dia jadi cuek sama aku gitu kan, kayak sibuk aja sama si cowok itu, aku ngerasa nggak diperhatiin, aku jadi marah sama dia. Padahal ternyata realitanya si temen ini tuh ya tetap biasa-biasa aja sama dia, tapi dia yang merasa bahwa dia seperti tidak diperhatikan. Oh ternyata itu kan jadi suatu hal yang, apa ya, tadi tidak sesuai pada tempatnya, padahal situasinya nggak kayak gitu, gitu kan. Oh ternyata pas dicek, ya tadi, ya luka itu ada memang, oh dari keluarga, dari pengalaman dia masa lalu gitu ya, dia banyak diabaikan sama lingkungan gitu ya, tidak didengarkan. Jadi dia ngerasa butuh banget ada orang yang dengarkan, nyantol sama satu orang ini, ketika satu orang ini membagi perhatiannya ke orang lain, padahal dia masih diberikan perhatian, dia merasa dia kekurangan jadinya iya. gitu. Ada yang kayak gitu misalnya. Tadi apa yang pertanyaan Cara tadi? nyadarinya gitu bahwa Oh cara nyari orang iya, itu ya gitu ya. nampak Maaf ya. nampaknya sensitif sekali memang, Maaf ya tangannya mau diem. Iya ya cara nyari orangnya ya gitu ya.
Ya kalau misalkan mungkin kita harus lihat juga, bagaimana hubungan kita dengan orang itu. Karena kan cara nyadar itu pasti ada komunikasi di situ kan yang dilakukan karena bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya, apalagi kan itu bisa jadi urusan maksudnya gini, hal personal atau hal sensitif juga bisa jadi untuk orang tertentu gitu kan. Jadi, kita butuh melihat itunya dulu gitu ya, kedudukan kita dengan orang tersebut dulu. Oh kalau misalkan sama-sama temen, teman dekat mungkin akan lebih leluasa nyampeinnya. Hmm. Kita bisa nyampein dari datanya aja, data objektifnya, maksudnya apa yang kita lihat, perilakunya gitu ya, misalkan, kenapa kamu tiba-tiba misalkan gitu ya, murung gitu, atau tiba-tiba kayaknya nggak nyaman misalkan di situasi kemarin aku sama temenku misalkan gitu ya, kenapa? Nah, bisa bawa data itu, karena kadang dia kan nggak menyadari ya, kondisi dia itu. Jadi kadang biasanya lebih kayak perasaan aja yang didahulukan, Ya. "Ah, perasaan enggak," gitu. Nah, kasih data objektifnya sebetulnya kan gitu, yang memang kelihatan tuh apa gitu kan, lewat situ. Atau misalkan kalau kedudukannya ya, antara misalkan di lingkungan kerja atasan ke bawahan, mungkin akan lebih enak. Bisa jadi dikomunikasikan secara profesional misalnya gitu ya, karena itu mungkin berkaitan dengan pekerjaannya gitu. Jadi sampaikanlah dengan Lihat. asertif, Oh, sampaikan dengan asertif. Asertif tuh jadi kita terbuka menyampaikan apa adanya dengan jujur, tapi bagaimana tidak menyakiti perasaan dia gitu. hmm. Ya, jadi pilihan kalimatnya mungkin gitu ya, terus intinya apa yang memang mau disampaikan, kita juga perlu tahu persis kan, atau memang kita nggak tahu tapi kita ngerasa ada yang salah, berarti bisa dimulai dengan pertanyaan misalnya gitu kayak, Hmm. "Ya kamu kelihatannya lagi ada sesuatu misalkan ada apa enggak?" Gitu ya. Biasanya kita nggak bisa langsung lari ke masa lalu atau luka, tapi dari situasi sekarangnya. Karena yang lalu tadi itu berdampak ke yang sekarang. Ya. Jadi yang bisa kita sampaikan itu adalah situasi sekarangnya, apa yang kita lihat dari orang itu. Gitu, baru nanti mungkin bisa masuk ke yang lalu-lalunya, Hmm. gitu. Tapi Belum kalau untuk orang yang gagal itu Ca, kan mungkin apa confidence-nya juga apa ya, entah menurun atau iya terganggu lah ya. Nah, apakah dia apa namanya ya, bisa seterbuka itu gitu dengan mhm, lawan bicaranya tentang kegagalan yang dia lalui sehingga dan nggak tahu juga apakah dia berharap bahwa dia akan diselamatkan dalam tanda iya kutip iya betul atau karena dia nggak ngeh tadi, dia merasa baik-baik aja, jadi "Apaan sih lu kok kayak gini, orang gua nggak apa-apa juga," gitu. Nah, betul. gimana tuh kalau kayak gitu? Iya, kalau kayak gitu ya lebih baik nggak dilanjutkan sih sebetulnya gitu ya. Nah balik lagi tadi, nggak bisa kita gini, nggak bisa kita kecuali kalau itu memang mengganggu, eee, situasi dia saat ini yang bermasalah, misalkan gitu dari yang kemungkinan dari masa lalu itu mengganggu juga ke area kitanya misalnya gitu ya, sebagai teman atau sebagai rekan kerja atau sebagai keluarga misalnya gitu ya, eee, baru kita mungkin bisa masuk lebih dalam. Tapi kalau misalkan sebetulnya ke kita tidak ada dampak, kita hanya lihat dan kita misalkan empati, kasihan sama dia gitu ya, tapi respon dianya seperti itu, ya mungkin akan lebih baik sebetulnya kita sudahi dulu gitu, Mhm. jangan dipaksakan dulu gitu kan, karena malah jadinya mungkin tadi ya, ada sisi-sisi dia yang jadinya, terluka juga gitu ya, Iya. mungkin, malu juga jadinya misalkan, "Duh kok ketahuan," misalkan ada hal yang kurang baik dari aku misal atau ada sesuatu dariku gitu ya, ada orang yang kayak gitu. Jadi, kita butuh melihat juga kalau menurutku orang ini kira-kira tipe yang seperti apa ketika kita komunikasikan kayak gitu, gitu ya. Ya tadi cara-caranya, ya jangan depan banyak orang misalnya gitu ya. Mmm. Ya udah kita ajak dulu misalkan dalam situasi-situasi yang personal gitu ya, maksudnya dari obrolan apa gitu. Jadi nggak bisa kita memaksakan gitu ya, balik lagi tadi karena kesadaran dirinya ya dia sendiri yang butuh memunculkan itu kan. Iya. Walaupun kadang lingkungan atau orang lain bisa memberikan insight ya, tapi tergantung penerimaan orangnya, gitu. Jadi percuma juga ya kalau misalnya dia masih menolak dengan keberadaan Betul masalahnya, betul sekuat apapun power di lingkungannya nggak akan ngefek gitu ya. betul, iya. Pun dia mau melakukan sesuatu bukan karena, apa namanya, bukan karena dia tahu ada masalah dia ingin solusikan, tapi Mmm. mungkin dorongannya hanya jadi dorongan eksternal aja gitu Eksternal, ya. heeh. Kecuali kalau dorongan eksternal ini yang bikin dia jadi muncul dorongan internalnya. Oh, Makan jadi beda stimulus cerita ya, gitu jadi ya. stimulus kan dia, "Oh iya bener, aku mau nih," misalkan gitu ya, "Iya aku kenapa ya?" Misalkan gitu. Mungkin itu akan jadi beda cerita ya, tapi ketika orang ini udah di stimulus misalkan atau dorongan eksternal tapi tidak mempengaruhi internal dianya, ya mungkin akan jadi hal yang jadinya mungkin ya sia-sia atau Iya, percuma gitu kan. iya, iya, iya. Karena kan kegagalan ini kalau apa ya namanya, aku sempat ini sih sempat flashback gitu ya, definisi sukses dan gagal di Mmm, lingkungan kita kan mostly diukur pakai ini ya, pakai angka ya. iya, Kadang orang yang sukses ketika bersekolah
ketika dia ranking 1, 2, 3, misalnya nilai matematika, bahasa Inggris berapa, nanti naik ke kuliah, kesuksesannya kan diukur dari IPK, ya. nanti kerja diukur dari gaji. Nah, makanya kalau menurut aku sih agak rentan ketika kultur menilai kesuksesan orang itu hanya dari satu perspektif gitu kan. Iya. Dan mungkin ini juga yang nggak tahu apakah ini perasaan aku gitu ya. Ya sekarang ini kenapa kegagalan dalam tanda kutip ya orang-orang yang merasa dirinya gagal itu semakin tercuat sampai tadi ada yang sampai akhirnya memilih mengakhiri hidupnya, self harming dan lain sebagainya, bahkan jadi ke bullying dan lain sebagainya. Karena dia merasa gagal dalam satu aspek yang diukur pakai angka. Sementara mungkin kemampuan dia bukan kemampuan yang bisa diukur oleh angka gitu kan. Jadi kan nggak adil tuh. Iya Nah, betul. gimana ya caranya kita menguatkan biar kita nggak takut. Misalnya nih saya memilih jalur yang memang tidak bisa dinilai pakai angka. Mhm. Tapi kalau saya melangkah ke sini, saya kan tahu ada resikonya bahwa publik akan menilai saya orang yang tidak sukses, saya orang yang gagal, saya bukan PNS, saya bukan pegawai BUMN misalnya. Tapi saya tahu bahwa ini nih kemauan saya, keinginan saya, minat saya. Tapi ada rasa takut dicap gagal oleh publik sementara ini hal yang saya mau. Nah, cara apa namanya ya, menetralisirnya gimana? Mhm. Soalnya jadi dulu pernah ada pepatah Cina aja yang aku dapat ya Dari mana? Dari negara Cina dari langsung? negara Cina. Ngomong bahasa Cina kan? Iya, gimana? Ini rahasia agar Mmm. tidak gagal dalam hidup. Oh, Menarik oke. dong. Iya dong. Jadi ikutlah, maksudnya dengerin lah, ngomong bahasa Cina bla 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 bla. Kan nggak ngerti kita. Nanyalah ke teman yang memang orang Cina. Mmm. Bro, artinya apa? Itu kan ada 3 rahasia untuk hidup tidak gagal katanya. Apa itu Teh? Apa itu? Ya kan rahasia katanya. Jadi nggak tahu kita. Karena itu rahasia. Udah dihitung-hitungan nih? Iya. Mau denger apa 3 itu Teh? Sama aku juga tungguin ada 3 poin apa ya rahasia. Nah aku mau tanyain ada nggak rahasianya gitu. Aduh, hidup anti gagal Hidup gitu anti ya? gagal atau hidup tidak takut gagal gitu. Iya iya iya. Iya. Ya tergantung orangnya ya, balik lagi gitu ya. Tapi Orang yang Cinanya orang maksudnya. dia mau ngasih tahu atau Iya enggak gitu ya? Heeh, iya iya. Jadi apa sih rahasia anti gagal? iya biar biar kita nggak takut gagal gitu. Iya iya. Nah tadi sebetulnya kan balik yang kesuksesan tadi ya gitu ya. Kesuksesan itu, definisi yang kita pegang, yang mana yang mau kita yakini gitu ya, atau yang kita bawa tadi value sih sebetulnya gitu ya. Karena value ini akan mempengaruhi juga bagaimana kita menjalankan hidup kan, Iya. gitu. Kalau misalkan memang kita mau mengikuti misalkan tadi ya, apa yang ada di dalam budaya lingkungan kita sekitar, di struktural yang ada gitu ya. Ya berarti itu yang harus kita pasti kan kita akan menyesuaikan, oke, kalau kita mau menggunakan indikator yang sama dengan masyarakat pada umumnya, misalkan yang tadi dan kita sepakat untuk itu dan kita mau masuk bersaing di situ gitu ya, atau mau masuk ke dalam lingkungan itu, berarti tadi kesuksesan itu yang akan kita definisikan sebagai tadi, mungkin dengan angka tadi misalkan, atau dengan hal lain misalkan, yang sesuai dengan, apa yang ada pada lingkungan sosial atau struktural sosial gitu kan. Ya berarti kita juga perlu menyiapkan tadi gitu ya, apa yang mungkin kita akan hadapi, kegagalannya, dampaknya, dan lain-lain gitu ya. Jadi, cara menghadapi atau tadi tips supaya kita bisa hidup dengan merasa anti gagal atau tidak takut gagal adalah, ya kita mempersiapkan sebetulnya, tujuan tadi dan kita tahu dulu apa resikonya dari tujuan itu. Hmm. Jadi kalau kita udah tahu harusnya sih nggak takut ya gitu ya, karena udah tahu pasti kayak gitu. Ketika terjadi mungkin akan lebih kayak, "Ah, nah ini nih udah aku pikirin Ya sebelumnya," gitu lebih kan. siap ya. Udah disiapkan sama kita gitu ya. Pun misalkan tadi kita memilih jalur yang lain ya, definisi sukses menurut kita ya, kita juga siapkan, oke, kemungkinan terburuknya atau kemungkinan gagalnya kayak gimana gitu dan apa harus dilakukan ketika itu terjadi, gitu. Ini, sedikit cerita ya, ini ngomongin tentang kegagalan dalam pernikahan. Ini cerita dari, apa, kasus yang pernah aku temuin juga di lapangan. Akun Instagramnya apa itu? Nggak Nggak ada ada. nggak ada ya. Nah, mostly, ada gini, mostly banyak banget kasus tentang, perselingkuhan gitu ya, yang lagi rame banget sekarang gitu ya. Mungkin ya kita juga suka lihat lah di media sosial influencer dan lain itu rame banget gitu kan. Nah, hampir banyak banget, mungkin aku bisa bilang 90%, kasus yang aku temui tentang perselingkuhan ini, orang yang mengalaminya down, sedih, merasa nggak berharga,
pokoknya istilahnya hancur banget lah gitu ya, down banget lah, butuh bantuan banget gitu. Tiba-tiba ada 10% yang aku temuin gitu ya, Happy. bukan happy, biasa-biasa aja gitu. Karena orang-orang kan mempersepsikan perselingkuhan dalam pernikahan itu jadi kegagalan dalam rumah tangga gitu ya, Iya iya. gitu. Tapi yang satu orang ini dia kayak, Mbak, dia apa ya, tenang banget, dia malah kayak gini, dia udah punya plannya apa aja. Ternyata waktu dia memutuskan nikah sama suaminya itu, dengan latar belakang suaminya, dia kenal karakter dan lain-lainnya, dia sudah mempersiapkan, "Oke Mbak, aku tuh pas nikah udah mempersiapkan worst case-nya pertama, kalau nggak suamiku selingkuh, suamiku meninggal. Aku udah bikin rencana dari awal nikah." Dia nge-breakdown beneran nulis, "Kalau suami selingkuh, oke aku harus gini, supaya aku bisa mandiri secara finansial, aku gini, bla 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 bla." Dia Wow. udah punya plan itu. Terus termasuk kalau meninggal, dia udah plan semua. Nah, ternyata pas kejadian, dia cuma kayak gini, "Tuh kan bener nih kejadian, oke berarti aku harus gini." Udah aja, Wow. tanpa ada kondisi down itu. Walaupun dia ngomong kayak, "Aduh ini apa aku denial ya?" Gitu kan. Tapi apa yang dirasakan, "Ya udah sih aku udah menduga," dia bilang gitu. Jadi dia sudah memprediksi akan ada kemungkinan gagal seperti itu dalam pernikahannya gitu ya. Dan dia benar-benar susun dulu tuh kalau gagal kayak gitu terjadi aku harus apa. Karena dia bilang, "Aku harus lanjutin hidup nih," gitu kan. Gak mungkin ketika itu terjadi aku kemudian kebingungan Ya. gitu. Akhirnya itu yang dia lakukan gitu. Nah, akhirnya pas itu, "Oh, ada yang kayak gini ya," gitu. Aku pikir semua orang kan mengalami situasi yang sama seperti itu, down banget. Karena Ya. mostly kayak gitu, benar 90% kayak gitu pasti kondisinya. Karena merasa gagal tadi, gagal secara individu, secara pasangan gitu, secara dia keluarga gitu kan. Ternyata ada satu orang yang 10%-nya gitu ya dari semua itu, yang dia punya persiapan seperti Ya itu, ya. mempersiapkan kegagalannya dulu gitu. Itu jadi ya jadi hal yang baru juga aku lihat ya gitu, tapi dan bisa diambil pembelajarannya gitu. Ya ya ya. Mhm. Kalau di-capture lebih wide kan sebetulnya ketika dia ngambil keputusan A, dia sudah tahu bahwa akan ada resiko Betul, iya, seperti ini, maka mhm, saya mempersiapkan. Kalau dalam konteks kehidupan atau konteks, profesionalisme dalam bekerja mungkin make sense ya. mhm. Tapi kalau di bab pernikahan kayak gitu, Ca, apakah, apa namanya, baik dan benar kayak gitu Mhm, gitu atau kayak gimana ya? iya iya, tapi, kalau menurut aku gini, benar-benar aja menurut aku ya gitu ya, benar-benar aja karena kan dia memperhitungkan gitu ya sebetulnya. Baik atau enggaknya, mungkin kembalikan lagi kepada sudut pandang apa gitu ya. Maksudnya kadang kalau di agama kan kita di agama Islam disampaikan bahwa ya kita harus berbaik sangka ya pada Allah gitu kan. Mungkin itu part dia jadi kayak ada berburuk sangkanya sebetulnya kan gitu ya. Tapi mungkin dari sisi, psikologinya atau dari sisi manusiawinya itu adalah bagian bagian antisipasi tadi sebetulnya gitu, antisipasi dia itu gitu. Dan kemarin tuh minggu lalu aku baru ikut juga, pelatihan tentang, Breakdown itu. pernikahan. Nah, terus si psikolognya bilang gini ke kita semua ya gitu, bahwa iya, ketika menikah itu, ya itu memang potensial risk-nya, udah pasti resikonya diambil gitu. Jadi ya memang udah sepaket lah ibaratnya gitu ya. Ya ngomongin tadi misalkan tanda kutip perselingkuhan atau misalkan tadi pasangan kita meninggal lebih dulu misalkan gitu. Itu adalah potensial risk yang satu paket sama pernikahan gitu. Mmm. Jadi mungkin ya udah kalau kita bisa ya sama halnya misalkan tadi kita ngambil pekerjaan tertentu misalkan. Pasti ada resiko juga yang Ya. diambil kan. Udah sepaket juga tuh pasti gitu kan. Ketika keputusan itu diambil ada resikonya pasti. Nah, bagaimana kita bisa, apa ya, mempersiapkan, diri kita untuk resiko-resiko itu kan, gitu. Ya. Dan, eee, kayaknya orang-orang yang tadi tentang merasa gagal ini ada beberapa bagian yang sebetulnya bukan dia gagal, tapi dia sedang merasa gagal. Iya betul. Karena kalau dalam dalam pengalaman aku ya ngobrol sama beberapa pihak itu, dia sedang menjalani peran yang dia pilih gitu, dan di fase itu memang akan seperti itu. Mhm, Tapi yang jadi, apa namanya, yang membuat dia merasa gagal adalah dia meng-compare yang tidak apple to apple. Jadi iya kayak kan kalau orang mau bisnis itu kan jatuh bangunnya luar biasa. iya, Setiap ada yang, apa, diskusi gitu ya, aku selalu sampaikan bahwa resiko bisnis dan resiko bekerja kantoran sama kok. mhm, Cuman beda cover-nya, beda iya, bobotnya gitu kan. Dan di masing-masing itu pasti ada resiko kita, apa namanya, merintisnya, dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Mungkin bedanya kalau di bisnis itu kan di awalnya kita akan terlihat tidak punya apa-apa, mhm, growth-nya tidak terlihat, tapi orang akan melihat bahwa
lu belum jadi orang, lu Iya. nggak sukses, bla bla bla. Dan Mhm. itu kan harus kita telan. Iya. Dan itu apa namanya? Itu salah satu penguat yang oh ya udah kan saya memilih jalur bisnis, saya sudah tahu bahwa saya akan dicap seperti itu, Hmm. ya udah saya terima aja. Nah, kebanyakan orang yang aku ajak ngobrol, mereka itu sebetulnya kayak udah tahu sih sebetulnya milih ini dan akan ada resiko itu. Tapi ketika resiko itu muncul, dia jadi mending kalau cuma meng-compare. Pada akhirnya dia jadi merasa tidak tidak percaya akan kemampuan dirinya. Jadi Hmm. entah dalam bidang bisnis atau misalnya ibu-ibu yang atau perempuan yang memilih jadi ibu rumah tangga Hmm. meng-compare dengan yang Kerja. bekerja misalnya ya. Padahal kan kalau kata aku di keduanya selama tidak menyalahi syariat ya nggak ada yang salah. Tapi kadang jadi apa persepsi publik kan jadi seolah-olah mana nih yang lebih baik gitu kan Iya. bisnis atau kerja ibu yang kerja atau ibu yang di rumah aja misalnya. Nah hal-hal yang kayak gitu kan stigmanya masih kental tuh di masyarakat. Betul. Nah gimana caranya Cak buat orang-orang yang sebetulnya lu tuh gak gagal Mhm. cuman lu nya aja ngerasa gagal gitu dan pada akhirnya perasaan gagal itu yang membuat efek domino ke peran-peran kita yang Yang lain lainnya. gitu. Mhm. Nah, tadi tuh yang kayak sebetulnya dia udah tahu gitu kan akan ada potensi itu, tapi Ya. ketika terjadi mungkin jadi kayak tetap merasa wah gitu kan ya. Nah mungkin tadi ketika ngambil keputusan itu tahu resikonya tapi hanya sebatas tahu, nggak benar-benar dia memahami gitu ya. Memahami itu jadi memahami itu udah melibatkan perasaan juga ya. Tahu itu kan hanya di batas pengetahuan knowledge aja kan. Ya udah tahu nih oh ya kalau misalkan tadi misalkan oke aku memilih sekarang jadi kerja nih ya kerja oke aku udah tahu bahwa waktu sama anak kan berkurang, aku harus, nitipin anak sama mertua misalnya gitu, aku harus bla 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 bla. Tahu aja tuh gitu kan. Terus ketika udah dijalanin, ada sesuatu, wah misalnya gitu ya, kita kayak aduh jadi menyalahkan, misalkan jadi merasa gagal tadi gitu ya. Mungkin tadi, karena di awal kita, ya udah aku tahu gini-gini, tapi aku nggak bener-bener paham bahwa, oke ketika itu terjadi gitu ya, resikonya ini ada, kalau misalnya resiko terjadi gitu ya, oke aku udah tahu apa yang harus dilakukan. Aku paham bahwa aku ya harus menerima itu tuh gitu ya. Dan kemudian ya segera beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan resikonya. Apalagi mungkin yang harus di apa namanya disesuaikan lagi, diperkuat lagi, ditambahkan lagi gitu ya, dibenerin lagi misalkan gitu dari yang berjalan gitu ya. Jadi si apa namanya, si pengetahuan tadi yang diperdalam gitu ya, jadi pemahaman. Terus apa tadi tuh ya pertanyaannya lupa lagi? Cara Oh iya. apa namanya meluruskannya biar Oh dia iya, nggak usah ngerasa gagal gagal. gitu. Iya iya iya. Nah, kadang gitu ya, kalau kita hanya fokus sama pikiran kita sendiri nggak ketemu tuh bahwa, oh itu cuma perasaan kita doang gagal. Memang butuh media lain untuk merefleksikan itu. Jadi entah butuh orang lain untuk ngobrol, diskusi gitu ya, untuk dapat sudut pandang yang lain. Karena kalau kita udah merasa gagal, biasanya kita fokus sama, ya udah pemikiran kita aja tuh, sudut pandang A doang yang ada di dalam pikiran kita, gitu ya, nggak bisa ngeliat yang lain. Kadang butuh ya tadi media lain atau orang lain atau, ya cermin lain untuk ngebantu kita lebih tahu gitu ya, bahwa ternyata itu hanya perasaan aja, karena ternyata ada pencapaian di situ misalnya gitu ya. Ya, Ternyata bahwa ya tadi, oh ini tuh perjalanan tahapan aja bukan ujung gitu ya. ya. Jadi kita persepsi kita tuh nggak fokus sama ini gagalnya terus berhenti di situ dan jadi terombang-ambing di situ gitu ya. Mungkin kita butuh media lain atau kita butuh kadang ada orang yang dia dengan melihat konten, baca buku, atau misalkan nonton YouTube, video, apa-apa yang berkaitan dengan kegagalan itu misalkan ya perasaan gagal dia itu akhirnya dia dapat insight dari situ, "Oh iya bener nih, ternyata enggak," gitu. Jadi carilah kalau menurut aku adalah carilah tadi media, media lain yang bisa bantu kita untuk memproses si perasaan gagal itu, gitu. Dan balik lagi memang sebetulnya, kegagalan itu bisa jadi ya persepsi kan sebetulnya, Ya, persepsi kita aja terhadap situasi kita tadi, gitu, bahwa kita tidak berhasil mencapai tujuan itu. yes. Padahal ternyata ada yang tercapainya misalnya gitu Ya, kan, ya persepsi, persepsi itu kan penilaian penilaian kita sendiri juga, ya. gitu. Karena si gagal itu ya kalau kalau aku coba apa namanya nge-flashback tentang kegagalan yang aku hadapi, kadang kegagalan itu tuh karena tolak ukur aku tuh balik lagi di hasil gitu. Iya, Jadi betul. kayaknya dulu dari zaman aku sudah mulai balik sampai apa namanya nyobain berbagai hal gitu ya. Gagal itu ketika aku melihatnya ujungnya aja gitu. Kayaknya Iya aku dulu nggak pernah deh mikir gagalnya teh diproses gitu ta. iya, Padahal tadi balik lagi, kalau kita berbicara hasil kan sudah bukan ranahnya kita gitu ya. Tapi diproseslah justru yang perlu kita identifikasi lebih dalam. mhm, Nah, eee, cuman memang pemahaman terhadap pentingnya proses
pemahaman tentang bahwa tugas kita itu adalah diproses kan lumayan ya dinamikanya, Iya, bergelutnya. betul. Menurut kamu, Ca, tentang proses dan hasil, dan gimana caranya dalam kacamata psikologi untuk kita bisa berorientasinya itu diproses tadi gitu, Hmm. mainan kita mah diproses gitu. Iya, iya, iya. Kalau sadar nggak sadar sebetulnya itu terbentuk dari pola yang kita jalani dari kecil ya. Kalau ngomongin pendidikan gitu ya, kita sekolah dulu gitu ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang udah banyak perubahan ya. Tapi aku dulu ketika sekolah, keberhasilannya, kesuksesannya diukur dari ya tadi memang hasilnya kan. Ya Ya. tadi ranking berapa, nilainya berapa gitu kan. Itu kan maksudnya gini kayak kalau dulu kita pasti ketika anak-anak kan mostly peran utama adalah sebagai anak siswa kan, murid kan. Murid-murid dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah misalkan tadi gitu kan. Itu kan peran yang paling panjang mungkin kita jalani gitu ya sebelum kita di usia dewasa itu adalah peran sebagai murid tadi kan. Di dunia pendidikan itu yang dimana memang sistemnya kan membentuk kita ya seperti itu gitu bahwa tadi tolak ukurnya adalah dari si angka tadi gitu kan sehingga itu yang bikin kita jadi kayak oh ya dalam hal lain juga mungkin kita melihatnya dari tolak ukur itu gitu kan. Nah balik lagi ke yang tadi bagaimana supaya kita nggak fokusnya adalah ke hasilnya aja tapi kita juga menghargai prosesnya Ya. gitu ya. Ya harus diawali dengan kesadaran dan pengetahuan dulu tentang hal itu gitu karena gimana cara kita dapetin kesadaran dan pengetahuan itu kalau kita nggak terpapar dengan informasi atau bahasan tentang hal itu pasti kita nggak akan fokus ke situ. Jadi tadi balik lagi bagaimana kita menemukan misalkan lingkungan, orang-orang, atau kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa membuka pikiran kita tentang hal tadi itu, gitu. Eee, jadi ibaratnya kayak gimana caranya supaya kita nggak berhenti untuk mencari pengetahuan dan mengembangkan diri gitu kan. Ya. Itunya harus diasah juga gitu. Dan, ya tadi sih, nggak akan mungkin kita dapat insight-nya kalau kita nggak dapat, medianya yang memberikan insight itu sama kita, gitu. Iya, iya. Tadinya misalkan kita akses sendiri atau kita berkesempatan ketemu orang misalkan gitu ya. Itu mudah-mudahan dari podcast ini misalkan ada orang yang nonton atau dengar Keren banget emang bridging-nya. Keren banget. akhirnya dapat insight misal, "Oh iya benar juga," misalkan ya mudah-mudahan ya gitu ya. Apa namanya, ya itu orang-orang bisa dapat insight gitu juga Iya. gitu. Karena kalau nggak dapat aksesnya nggak akan bisa sih kalau menurut aku susah ya gitu. Karena aku pun dulu berpikir seperti itu Iya. gitu. Baru bergeser setelah mungkin punya pengalaman-pengalaman baru. Nah itu juga pengalaman-pengalaman. Cari banyak pengalaman baru yang kita nggak pernah temuin sebelumnya. Yes. Itu akan membuka lebih banyak pemikiran kita tentang dunia ya. Iya. Gitu ya. Itu common sih dan tapi kalau kata aku itu ini salah satu statement yang buat aku jadi selalu penguat ketika aku mau nyoba hal baru ya. Iya. Kan gagal itu berarti kan kita udah nyoba. Iya betul. Dan di nyoba itu ada gagal ada berhasil. Iya. Kalau kita nggak nyoba ya pasti gagal. Betul. Nah, yang aku selalu yakini bahwa saya menghargai proses diri saya untuk mencoba bab gagal atau berhasil itu nomor 2 gitu kan yang bisa kita solusikan lagi. Dan sepakat sih jadi kalau kita bicara kegagalan pada intinya kan kalau aku rap pada akhirnya kita harus belajar Iya. dan belajar itu kalau dalam persepsi aku terkait yang kamu sampaikan tadi bukan hanya belajar tentang bidang yang gagalnya tapi Iya. cara kamu menanggapi kegagalannya, cara meregulasi emosi yang muncul ketika gagalnya itu kan bagian dari pelajaran ya. Dan itu yang jadi penting karena ketika kita meledak-ledak dalam menghadapi sebuah kegagalan, keputusan yang kita pikir bisa jadi solutif tidak akan terjadi solusinya gitu kan malah jadi semeraut. Mantap keren. Cak, sekarang saatnya ya Boleh. random question. Boleh Kang minta fishbowl-nya. Kang, boleh Kang. Silakan. Baca. Bismillah. Aduh, nah ini bilang. Oke, baca ya. Baca. Kalau kegagalan bisa dikasih nama, apa nama kegagalan terepik yang pernah kamu alami? Apa ya? Ini susah nih boleh ganti kamu. Tapi pernah dong gagal? Pernah lah, Pernah ya. pernah banget. Aduh, apa ya? Apa ya? Aduh susah ya. Aku cerita dulu kegagalannya boleh nggak? Boleh, Yang boleh. dapat insight ya. Boleh. Kegagalan yang pernah dialami ya.
mungkin yang paling diingat adalah ketika kuliah profesi sebetulnya gitu. Jadi dulu pas kuliah profesi psikologi sempat ada momen kita kan ada salah satu fase terberat itu adalah kerja praktek sebetulnya. Hmm. Kerja praktek itu pertama kali kita benar-benar nanganin ya kasus-kasus klien ya, konseling kayak gitu-gitu. Nah, ada beberapa bulan atau mungkin 3 bulan pertama gitu ya, aku tuh dimarahin terus sama supervisor aku. Sampai kayak, wah dimarahin tuh setiap habis bimbingan nangis-nangis terus gitu kan. Nah di situ sebetulnya momen kayak, "Duh ini kayak aku udah nggak berhasil deh, mau cuti aja udah deh, nggak usah lanjutin lagi deh. Oh, Kayak nggak bisa sempet jadi ya? psikolog," kayak gitu. Mikir Ada gitu sempet ya? ada momen kayak gitu ya, kayak, "Oh udah deh nggak usah gitu ya, nggak usah jadi psikolog ya nggak apa nggak bisa," gitu ya. Cuman pada akhirnya waktu itu yang terjadi, kenapa bisa, mengubah si persepsi gagal di saat itu gitu ya, karena kan kadang orang gini, dimarahinnya sama supervisor nih, jadi menghindari supervisornya kan, karena takut kena marah lagi gitu ya. Nah kalau aku waktu itu karena aku tahu dia tuh marah untuk niat yang baik gitu, aku meyakini orang ini marah untuk niat yang baik, si ibu ini udah sepuh banget gitu kan. Dia marahin aku terus kayak, "Aduh kamu tuh gini gini gini, wah kamu tuh lulusan mana?" Gitu-gitu dulu kan. Hmm. Aduh ada malu, ada merasa nggak pantas dan lain-lain. Akhirnya pas satu momen ada gongnya lah pokoknya yang paling wahnya banget, aku ketemu sama dia nanya, apa mungkin karena dia psikolog juga ya ibunya, "Kamu ada masalah apa?" Dia bilang. Jadi Wow. dia melihat si kesalahan-kesalahan aku itu adalah sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu dalam diri aku gitu loh. Hmm. Dia nanya, "Kamu ada masalah apa sebetulnya?" Terus aku pun nggak ngerasa tuh ada masalah apa-apa. Aku mikir, memang karena aku nggak teliti aja mengerjakan si, pekerjaan atau tugas-tugas di kerja praktek itu. Terus akhirnya aku di momen itu jadi mikir kan, diskusi sama ibunya, terus entah kenapa muncul satu pertanyaan gini ke aku, ke ibunya, "Bu," intinya dia bilang kayak gini, "Semua yang aku bilang masalah itu udah nggak bisa dijadikan alasan. Kamu tetap harus maju," gitu kan. Harus bisa fokus dan lainnya memperbaiki semuanya gitu kan. Akhirnya aku nanya gini ke ibunya, "Kalau gitu Bu, menurut Ibu saya harus perbaiki dirinya dari mana?" Nah, aku bilang gitu ke si ibunya. Akhirnya dia bilang, "Dari niatnya dulu," gitu kan. Akhirnya di bla 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 bla, akhirnya jadi diskusi, udah. Itu adalah gongnya banget, aku merasa segagal itu gitu ya, dari semua marah-marah-marah dimarahinnya itu yang paling besar, tapi itu ya titik balik bahwa aku jadi lebih kayak, "Oke, ya udah yang memang gagal nih kemarin, tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ini mau diperbaiki deh sekarang." Karena belum ujung itu kan, belum lulus, belum sampai ujungnya kan gitu. Tapi itu memang 3 bulan terberat sih selama dulu kuliah profesi gitu ya. Jadi akhirnya, apa namanya, dilanjutkan aja dengan arahan ibu, "Kamu harus memperbaiki dari sini." Dan ternyata setelah itu aku udah nggak pernah di-mana lagi sama ibu itu. Bahkan sampai lulus ibu itu jadi kayak, ya Allah baik banget, jadi bestie sebetulnya. Kayak kita jadi sejawat ya gitu-gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi aku juga kayak, "Oh ibu itu inget nggak ya dulu aku seburuk itu?" Gitu ya, tapi kayaknya enggak, dia dia fine-fine dan welcome banget sekarang gitu. Nah, jadi ter-insight nih baru kan, namanya adalah badai pasti berlalu. Demi Allah, aku mikir itu parah. Baru teringat pas cerita, oh iya itu kayak apa ya rasanya gitu ya, si kegagalan itu gitu sih kayaknya, ya itu Iya aja. iya iya. Dan apa terakhir mungkin ketika sudah mengalami badai-badai dan kita melalui Mhm, itu, kadang kan ketika badai datang suka jadi penguat ya sih bahwa dulu aja kita merasa sesusah itu mhm. dan kita berhasil melampaui yang sesusah itu, masa yang gini doang kita jadi goyang misalnya Iya, ya. betul betul, heeh. Jadi apa, ketika kita berhasil menghadapi sebuah kegagalan, justru itu jadi penguat di kemudian hari bahwa dulu ketika kita menghadapi itu kita mampu dan sekarang kita menghadapi hal yang serupa, secara mekanisme harusnya kita mampu gitu. Iya, Jadi nggak usah patah semangat, nggak usah apa, ngedown lagi ya. mhm mhm mhm. Keren banget. Iya iya. Apalagi nambahin dikit ya, apalagi misalkan itu adalah kejadian lalu, terus sekarang kita pasti sudah jadi orang yang berbeda ya, Ya. pasti ada sumber daya tambahan yang kita punya. Jadi, rasa takut gagal itu harusnya lebih bisa diatasi ya, karena kita yang dulu dengan kita yang sekarang, pasti kita yang sekarang harapannya ya sudah lebih punya banyak bekal sebetulnya dan sumber daya juga ya, selain tadi pembelajaran dari pengalamannya mungkin secara skills misalnya gitu ya, Ya, secara knowledge-nya gitu kan, harusnya sih udah bertambah gitu. Jadi kita lebih bisa menghadapi situasi berikutnya gitu. mantap. Terima kasih Teh Iya, Aca. Nanti kalau sama-sama. yang merasa sedang menghadapi fase kegagalan dalam hidupnya, boleh ke bironya Teh Aca ya kalau mau ngobrol sama Mhm. Teh Aca. Ada Instagramnya Teh? Ada Instagram-nya dan website-nya Jaga jagabatin.id. Batin, nanti di sini ya. Tolong ya Kang, nanti ada website sama Instagramnya. Oke, Oke, terima yuk. kasih banyak Teh Siap, Aca sama-sama, makasih ilmunya. banyak juga Semoga sudah jadi amal diajak. jariah. Amin Terima amin kasih juga yang sudah amin. menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada usul atau ide pengen ngebahas apa, boleh nanti
ketik aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.